Anjir, keren banget. Ah, gila 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 gila. Ah, harus foto sih, harus foto sih. Halo internet, selamat datang di Motoran. Kali ini aku akan pulang kampung ya, dari Semarang kembali ke Bojonegoro. Tapi dengan rute yang sedikit berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin keberangkatan dari Bojonegoro ke Semarang melalui Blora, Purwodadi, Grobogan, dan Demak lalu Semarang. Kali ini aku ingin perjalanan yang sedikit berbeda sehingga ada varietas-varietas baru di video-video motoran. Setelah aku prepare semuanya, aku masih sama dengan backpack yang aku tali di belakang motor di jok. Lalu kali ini aku akan lewat ke Tawangmangu. Ya, di Tawangmangu ini aku penasaran banget ketika pagi hari itu seperti apa, sehingga keberangkatanku itu di jam 4 pagi setelah sahur, melewati ada supermarket lalu menuju ke Ungaran seperti biasa ya. Yang kemarin kalau kalian belum lihat Ungaran seperti apa, kalian bisa langsung menuju ke video sebelum ini, yang ke Selo ataupun yang ke Yogyakarta. Tapi di kali ini aku melewati Salatiga, bukan lewat Gerabak atau Kopeng, karena lebih dekat melewati Salatiga, lalu Boyolali dan Solo, Kartasuro, lalu menuju ke Tawangmangu. Perjalanan hari itu malam hari dan lumayan dingin di suasana sepanjang jalan karena jam 4 pagi itu lebih banyak kabut, sehingga aku tidak prepare apapun seperti baju double ataupun memakai kemeja lalu jaket, karena jaket yang aku pakai ini bukan jaket yang bermerek sehingga layer-layernya tidak bisa menahan hawa yang sangat dingin. Di video ini kalian bisa lihat kabut yang begitu tebal. Kalau tidak salah di sebelah kanan video, sebelum aku istirahat dulu untuk menghangatkan tubuh di Indomaret. Setelah keluar dari pertigaan ini, aku istirahat dulu sebentar di Indomaret karena aku tidak kuat dinginnya di Salatiga. Seperti apa yang aku bayangkan, hanya bisa merasakan tanganku itu sedikit kaku seperti yang layaknya aku pernah touring di Bromo waktu dulu sekali dan enggak ke capture ke kamera. Di sini ada motor Vario ya, jangan diajak balap. Kebanyakan motovlogger pasti kepincut kalau ada Vario yang ngebalap mereka. Tapi kali ini aku nggak ingin balapan karena konten di motoran notabene sekarang adalah touring. Lalu banyak truk-truk di sana, truk-truk yang lewat karena itu jalur provinsi antara Surakarta hingga Semarang. Melanjutkan lagi perjalanan setelah istirahat sebentar karena kedinginan. Tapi di sana antara Salatiga sampai Ampel itu udaranya masih sangat dingin. Seperti di video sebelumnya yang ke Selo, kecamatan Selo itu pagi hari jam 6 masih banyak embun-embun pagi.
Malam-malam hari seperti ini biasanya kalian akan menemui beberapa orang yang pergi ke pasar dan mobil-mobil travel ya yang mengangkut barang bawaan. Dan di sini aku ke Indomaret lagi karena ada sesuatu hal. Mas, ada kardus gak kepake mas? Kardus bekas. Iya. Oi. Makasih ya mas. Kedinginan cok. Anjing. Wah, perjalanan paling dingin yang pernah aku lakuin ini. Damn boy. Ya. Intinya ya kayak gini. Kalian kalau perjalanan terasa dingin atau gimana, ya salah satunya ya minta kardus di Indomaret. Indomaret tuh pasti ada kardus-kardus bekas kayak gini gak kepake. Bisa kalian manfaatin ya. Ini lumayan loh, ini cukup menangkal cukup menangkal hawa dingin di dada. Aku merasa di dada itu kayak anjing, ini apa tuh dingin banget sih. Wah, kayak pakai body armor aku kalau di game-game itu kalau ya harus ini ya action ya harus kayak gini. Wah, better. Cukup mas lagi. Oke, kita lanjut. Shit man. Oh iya, aku ngelag ya dari sini. Armor udah kepasang, ya udah. Wah, lanjut. Cuk, lupa kontak. Sebelum keberangkatanku ke arah Tawangmangu, aku memasang GPS Google Map karena aku tidak begitu hafal jalan untuk ke sana, dan ini kali pertamanya aku ke arah Tawangmangu dari Semarang dengan seorang diri. Sebenarnya kalian bisa untuk ke sana tanpa harus menggunakan GPS, dan kalian bisa melihat penanda dari lalu lintas itu. Kalian bisa ngikutin aja arahnya mau kemana, sudah ada tertera di sepanjang jalan. Untuk menit-menit awal ini memang perjalanan sedikit gelap, tapi aku usahakan dengan video editan ini semoga bisa memberi kalian insight untuk perjalanan malam itu seperti apa, karena kemampuan kamera action tidak bisa sebagus kamera yang bersensor lebih besar. Di sini cukup ramai dan kalian harus berhati-hati karena banyak truk-truk yang jalannya tidak sesuai dengan kecepatannya. Maksudnya adalah di bawah kecepatan rata-rata ya, karena kalian akan bersandingan dengan beberapa pemotor lain untuk berangkat kerja maupun berangkat mudik.
Di sana awan sudah mulai terang, tersinari oleh matahari dan beberapa warna-warna matahari yang menembus ke atmosfer dan memberikan efek cahaya yang berbeda dengan biasanya ketika siang hari maupun sore hari. Pagi hari itu sungguh pengalaman yang sangat menakjubkan untuk melihat pemandangan awan di atas sana karena sedikit ada keunguan dan cahayanya terbias. Jadi beberapa warna yang dapat kalian nikmati di video ini. Hati-hati jika kalian melewati beberapa pasar kota utamanya, karena kalau pagi hari seperti yang aku katakan tadi, di pasar-pasar tersebut pasti akan ramai dan banyak orang yang akan nyebrang dari, ya entah berantahlah, orang-orang akan nyebrang dengan cepat, jadi kalian harus berhati-hati. Di Boyolali ini kalian bisa untuk kalau kalian sedikit lebih siang lagi, semisal datangnya jam 8 atau jam pagi sekitar jam 8 hingga jam 10, aku rekomendasikan kalian untuk sarapan di Boyolali, karena di Boyolali ada soto yang lumayan ramai dan murah serta enak. Seperti video sebelumnya yang aku pernah upload touring ke Jogja, dari Semarang hingga Jogja, tapi bukan lewat Boyolali, tapi di Magelang ada soto Boyolali, soto seger. Nah, di Boyolali ini kalau kalian bisa menyempatkan waktu untuk sarapan, silahkan sarapan. Aku sangat rekomendasikan itu, karena soto di Jawa Tengah utamanya antara Semarang hingga Jogja, beberapa soto ini mereka memiliki add-on atau sampingan, side dish yang sangat banyak. Dari arah Boyolali menuju Kartasura Solo, jalanan cukup lurus, tapi di pagi hari itu cukup ramai ya, dengan truk dan beberapa sepeda motor yang lewat. Di jalur ini juga biasanya banyak pengendara motor yang mereka mengetes motor oprekannya untuk seberapa cepat dan seberapa kuat mesin yang sudah mereka garap. Karena jalanan di situ cukup lurus, panjang, dan lumayan untuk kalian bisa mengetes durability motor yang sudah kalian oprek. Ya, di sini sudah mulai matahari sudah mulai menyinari, dan dimana perjalanan ke Solo ini lumayan membutakan. Untuk aku hampir saja tidak bisa melihat jalan karena sinar mataharinya sangat terang dan pantulan dari jalan juga cukup terang, sehingga kalian jika perjalanan untuk menuju ke sinar matahari seperti ini atau ke arah timur, kalian harus berhati-hati, jangan terlalu gegabah, dan juga perhatikan fokus jalan utamanya seperti apa dan rintangannya seperti apa.
Sesampainya di Solo, kota Solo merupakan kota yang tidak begitu dekat ya denganku, karena aku jarang sekali mampir di Solo, antara Salatiga dan Solo. Tapi kota ini lumayan cukup besar dan beberapa penduduknya mayoritas ya lokal-lokalnya sama lah, seperti Jogja, Solo, Salatiga itu hampir sama, dan Semarang yang menurutku sedikit berbeda. Di sini aku kira aku akan melewati di bawah flyover atau di jalur kiri, tapi ternyata di jalur itu ternyata hanya untuk putar balik, bukan untuk menembus flyover tersebut. Ya akhirnya mau tidak mau aku mengikuti arus putar baliknya itu dan mengulanginya lagi. Aku sempat mengumpat di jalan karena hampir tertipu oleh Google Map. Jadi kalau di sini kalian harus, jika kalian ingin menuju ke kota Solo, kalian melewati jembatan flyover tersebut. Jangan terkecoh oleh jangan terkecoh oleh Google Map. Yang pasti kalian harus lewat flyover tersebut. Di bangunan sebelah kanan terlihat sangat cerah ya, berwarna kuning oranye karena tersinari oleh matahari. Dan ketika di atas flyover pagi hari itu sungguh menakjubkan, pemandangannya enak ditonton, dan juga beberapa gedung yang menjulang tinggi juga terlihat tersinari oleh matahari, sehingga seakan view yang aku dapatkan ini sungguh sangat indah dan enak ditonton. Berbeda ketika siang hari, perjalanan siang hari menurutku tidak begitu enak, walaupun jalanan cukup tersinari dengan baik, tapi untuk kebutuhan estetika video menurutku sungguh kurang, sehingga aku mengambil di pagi hari, berangkatnya lebih pagi lagi. Di sini ada kereta kecil, entah aku tidak tahu kereta itu menuju kemana, dan kereta tersebut cukup pelan ya, enggak cepat seperti kereta biasanya KRL. Oh sorry, bukan KRL tapi kereta biasa, KAI. Nah di sini udah mulai ya mau menuju ke kota Solo, tapi aku tidak di Solonya, di tengah-tengah kota Solo. Di sini aku melewati beberapa jalur yang menurutku sedikit aneh, karena aku melewati beberapa pemukiman tengah kota seperti itu, karena yang direkomendasikan oleh Google Maps aku ikuti saja. Di sini lumayan chaos karena ada kereta yang lewat sehingga gerbangnya ditutup, dan di sini ada seperti pertigaan, perempatan seperti itu, dan salah satu mobil di belakangnya tidak menutup jalur tersebut dan membukanya, karena mungkin warga-warga di Solo sudah mengetahui jalur itu, karena mungkin sebelumnya sudah ada kemacetan dan lain sebagainya, sehingga orang yang melewati jalur tersebut sudah terbiasa dan mengetahuinya. Habit pengendara di kota Solo cukup berbeda dengan kota seperti Semarang, Surabaya, dan
Cukup aneh ya yang aku rasakan, karena itu masih pagi hari dan belum begitu terburu-buru untuk berangkat bekerja. Dan ini flyover lagi tapi lebih terang viewnya, dan langit yang sudah membiru, sangat biru sekali, tertutup oleh awan. Aku sempat pesimis di waktu keluar dari Solo karena awan di depan sudah menunjukkan awan-awan abu-abu, sehingga aku berpikiran pasti di Tawangmangu akan hujan. Tapi hujan itu tidak menutup kemungkinan juga untuk kembali terang atau awannya akan membuka lagi dan hilang, lalu matahari menyinari perjalanan di Tawangmangu. Di sini aku lewat lumayan pedesaan dan jalanan yang cukup tidak enak ya, tapi tidak separah di Grobogan waktu touring tahun beberapa video yang lalu. Bukan yang tahun lalu, tapi beberapa video yang lalu. Di jalur ini lumayan ramai karena banyak yang dari arah berlawanan di video untuk berangkat bekerja ya. Dan jalanannya cukup lurus. Kita hanya mengikuti dari Google Map. View yang kita dapatkan di perjalanan kali ini adalah sawah. Sewaktu mau keluar dari Solo melewati pedesaan ini, aku kurang tahu ini pedesaan apa, tapi yang pasti ini daerah pinggiran Solo menuju ke Tawangmangu. Pemukiman di sini tidak begitu padat, tapi di waktu pagi hari cukup padat karena mungkin beberapa orang yang akan pergi ke pasar dan mengantarkan anaknya untuk sekolah, lalu orang tuanya juga ikut bekerja di kota, bisa jadi. Dan sinar matahari di sini tidak tersinari ya, dan tertutup oleh awan. Jadi prediksiku yang aku katakan tadi mungkin saja benar. Tapi di sini aku belum merasakan ada hujan, dan ternyata sewaktu di pedesaan sebelum masuk ke daerah Tawangmangu yang jalannya yang besar dan banyak orang yang lewat situ untuk sunmori, anak-anak motor dan peturing-peturing yang lain yang gemar melewati situ. Sebelum melewati itu, di pedesaan ini juga jalanan cukup basah, dan aku mengiranya di daerah sini sudah terjadi hujan sebelum aku datang di sini. Di lembah ini aku tertarik untuk mengambil foto karena di kanan dan kiri jalan banyak lahan-lahan hijau ya, yang cukup curam menurut aku, dan ini menarik untuk mengambil foto motor. Tapi di samping tidak itu ya, masih mungkin habis panen dan
eh, petani tersebut masih menyuburkan tanahnya. Setelah foto, aku memasukkan kamera dan ingin melanjutkan perjalanan. Dan bisa kalian lihat ya, traffic di sana kecepatan rata-ratanya cukup tinggi, sekitar 40 hingga 60 km per jam. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, di sini kita sudah mencapai ke daerah Tawangmangu. Kalau masih sepi, kalian bisa langsung lurus saja. Karena itu daerah satu jalur ya, sebenarnya kita harus lewat ke kiri, tapi waktu itu tidak ramai sehingga kalian bisa lurus saja. Tidak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan ditiru ketika traffic yang lumayan ramai dan kalian memutuskan untuk lurus. Aku kaget ketika di sini banyak kafe dan banyak juga warung-warung makan yang belum buka karena masih pagi hari ya mungkin, atau mungkin bisa jadi ketika aku berangkat dari Semarang ke Tawangmangu ini dan menuju ke Bojonegoro ini pada hari Selasa pagi dan warung-warung masih banyak yang tutup. Pengambilan video ini masih pada bulan puasa dan kalian bisa lihat sendiri di sepanjang jalan cukup sepi, basah dan terasa ada rintik-rintik terkena di jaket aku. Nah, di sini ada Cemoro Kandang. Cemoro Kandang ini cukup tinggi, ketinggiannya 1800 meter di bawah di atas permukaan laut. Cukup sepi warung-warungnya dan banyak warung yang bertingkat 2. Kalian sebenarnya bisa menikmati pemandangannya di situ karena di tingkat 2 tersebut kalian bisa ya mungkin saja bisa melihat sunrise ketika pagi hari dan bisa untuk foto-foto. Nah, di sini sudah mencapai di Cemoro Kandang, titik 0 km. Kalian bisa foto-foto di sini jika tidak ramai. Kalau ramai, mungkin kalian harus berhati-hati ya. Karena trafficnya juga jika ramai juga tidak memungkinkan kalian untuk foto secara bagus. Yang aku notice adalah bagaimana di manajemen sampah di sini menurutku kurang diperhatikan. Kalian bisa lihat di video ini waktu aku mengambil kamera dan mengganti lensa, banyak sampah berserakan di sana. Akhirnya aku sampai di Sarangan, Cemoro Kandang, 0 km. Hari ini hujan atau apa ya? Oh enggak nih, itu angin anjir. Ya itu angin. Aku kira hujan. Rencana itu tadi pagi kan aku pengennya berangkat habis sahur gitu kan. Perjalanan dari Semarang menuju sini Telaga Sarangan itu 3,5 jam.
Ya kalian bisa lihat sendiri kan tadi udah ada footage-nya yang aku jalan, terus habis itu berhenti sejenak di Salatiga karena wah anjing dingin banget. Dan ini eh aku masih pakai kardus. Kardus ini sungguh membantu ya, karena jujur aja ini jaket ini tipis banget loh, ini tuh tipis cuy, cuman nggak ada layer ini. Jadi aku saranin kalian kalau mau pergi-pergi touring atau apalah, aku saranin untuk beli jaket yang layer atau gimana, karena ya itu cukup membantu untuk menangkal hawa dingin. Karena di tengah-tengah Jawa itu kan banyak pegunungan ya. Iya, antara selatan dan utara itu kan pasti banyak pegunungan dataran tinggi gitu. Sedangkan kalian kalau suka touring-touring seperti ini, aku saranin buat beli jaket yang layer atau jaket parka atau jaket apalah. Oh ya, kita udah sampai di Cemoro Kandang ini. Ini tadi aku lewat Solo. Kok Solo sih? Kartasura ya? Kartasura, terus apa lagi tuh? Oh, banyak deh. Kayaknya iya banyak, lumayan banyak. Dan ini keadaan pas lagi kerja. Maksudnya pas lagi nggak liburan. Biasanya tuh kalau liburan tuh di sini rame banget cuy. Biasanya rame sampai full, sampai yang banyak kebut-kebutan, ngaber-ngaber gitu dan sebagainya lah. Tapi ini bertepatan di hari Selasa, dan aku dari Semarang mau ke Bojonegoro itu karena aku bosen lewat Purwodadi, Blora, Cepu. Aku udah bosen lewat sana. Makanya aku ya udah nyoba lewat sini aja lah. Sekalian gitu kan, nambah berapa jam. Maka dari itu aku berangkatnya tuh pagi-pagi banget, jam sekitar ya tadi jam 4 ya. Iya, jam 4. Ini kalau kalau semisal lebih pagi atau datangnya lebih pagi, semisal jam 6 atau jam 7. Ini nih cahaya matahari ini yang dicari-cari di sini itu tuh. Enak banget. Tapi berhubung ini cuacanya nggak menentu ya. April yang biasanya April itu udah nggak hujan-hujanan tapi masih hujan-hujan gitu kan. Nggak tahu ini bulan April tuh pengen hujan-hujan, pengen kan April Mop kan. Oh, Harry King coy. Gitu. Dan banyak warung-warung yang nggak buka kalau semisal hari-hari kerja. Karena ya mikir dua kali lagi ya. Orang lewat sini itu ngapain gitu kalau hari-hari kerja gitu. Hanya untuk kalau nggak ada keperluan apa di balai desa Cemoro Kandang atau apa gitu, ngapain nih. Tapi inilah experience yang nggak bakalan kalian dapat kalau semisal kalian lewat Cemoro Kandang, Tawangmangu, Telaga Sarangan, Magetan, itu di hari-hari kerja. Sepi, apalagi pagi-pagi nggak ada orang yang lewat sini, jarang. Justru ramenya itu ya kayak di Petani dan anjir keren banget. Di sini nih keren. Wah. Damn boy. Ini apa? Coffee shop. Iya, coffee shop. Apa-apa coffee. Apa nih? Anjir, keren banget. Gila. Harus foto sih. Aduh, tapi gimana ya? Jalannya kayak gini cuy. Mungkin putar balik kali ya. Iya, inilah experience yang nggak kalian akan dapetin kalau ya aku ulangin lagi kayak tadi, sama aja sih. Intinya inilah suasananya. Aduh, keren banget. Ini apalagi kalau di Sarangan ini enak juga itu. Sorry. Aku lapin dulu karena tadi kayaknya itu deh.
Nah, sepi kan. Gila keren banget cok. Sumpah ini enak loh dibuat foto. Tuh. Sip. Matiin dulu. Wah gila keren banget. Oke kita foto. Oke, seperti biasa ya, aku pakai kameranya kamera Lumix. Kamera yang udah lama, ya tahun 2018 kayaknya baru keluar ini, baru rilis. Aduh, gila keren banget. Aku gemes deh. Ini apalagi kalau lensanya wide lagi ini lebih enak ini coy. Damn, keren banget. Seper 2000 anjir shutter speednya. Well, yep. Seperti itu ya. Foto-fotonya bisa kalian lihat di Motoran on Wheels, @motoran_on_wheels di Instagram. Completely free, kalian mau follow. Tapi aku jarang upload ya. Kayak aku tuh uploadnya tuh jarang-jarang, nggak tahu kenapa. Males aja sih. Bukan males ya, tapi kalau sebenarnya bisa upload terus kayak habis foto-foto kayak gini terus satu atau dua foto doang ya aku upload gitu buat stok-stok yang lainnya. Tapi aku melihat algoritma dari apa namanya, dari Instagramnya sendiri, itu semakin lama konten kalian dilihat oleh pengguna yang lain itu artinya Instagram melihat kontenmu itu sebagai konten yang bagus. Jadi kalau satu kali posting konten kalian ditonton lebih dari 3 atau 4 atau 5 detik, itu pasti ke up di FYP, di laman searching. Itu udah kayak ya niche-nya lah, istilahnya kayak seperti itu lah. Ya sebenarnya bagus juga untuk perkembangan si Instagramnya itu, artinya dia mencari lebih ke apa ya, konsumennya. Mereka lebih kayak mentingin konsumennya dibanding kreatornya. Karena apa gunanya Instagram mentingin kreator sedangkan konsumennya nggak suka akan hal itu. Wes, sini juga keren loh tuh. Damn. Boy. Wah gila, ini kayak di luar sih, kayak di New Zealand gitu anjir. Tuh kan banyak fotografer tuh pada nyari gitu kan, nyari something gitu. Yap. Jadi seperti inilah Cemoro Kandang yang rame. Yang rame banget kalau liburan. Banyak anak Sunmori dan sebagainya. Sebaiknya sih kalau kesini ya hari-hari kayak gini sih. Kalau kalian lebih mementingkan hari-hari sepi atau hari-hari dimana kalian butuh kayak cari foto, pekerjaan kalian fotografer, terus cari-cari apalah, kalian bisa banget kesini tuh hari-hari kerja. Ya seperti halnya Motoran sendiri, seperti ini juga kerja kan. Bikin konten, kerjanya bikin konten.
Ya walaupun belum bisa sekonsisten misal seminggu sekali atau gimana, tapi yang pasti motoran akan tetap eh, akan ada update-nya gitu loh. Wah, gila 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 gila. Uh, sebenarnya bisa sih bikin video kayak di sini tuh bisa banget. Tapi ini tripod nih udah ke apa namanya ke tali kan. Jadi kayak anjir, males banget aku buka talinya cuy. Malas banget ya. Eh, ngebuka talinya terus ngetali lagi sakit di jari-jari atau kalau tali-tali kayak gini. Dan rencananya sih kan aku punya box bekas ya, box motor bekas itu aku mau pakai tuh di W175 ini karena dengan adanya box motor di ini akan menambah mobilitas gitu kan. Ketika kalian mau bawa apa-apa, kalian nggak perlu khawatir untuk kehujanan, takut basah, takut apa, takut yang itu, yang ini, ya, ya itu. Oh iya, terima kasih ya udah mencapai 100 subscriber, yeay, 100 subscriber, 100 subscriber yang sangat berarti. Gila gila gila, kalian tuh support banget ya kalau konten-konten touring gitu. Dan dari beberapa dari kalian tuh nontonin Masrang juga ternyata. Masrang tuh kontennya touring semua tadi. Aduh, aduh. Ya sama sih. Ini rencananya aku juga mau bikin kayak konten-konten touring gitu kan. Karena motovlog tuh buat apa anjir? Kayak talk shit gitu. Aduh, mau foto lagi deh. Sorry. Ngobrol nggak penting gitu kan kalau motovlog terus disalip. Ya, banyak kan yang kayak gitu. Tapi jujur ya, dulu waktu aku awal-awal motovlog tuh tahun 2000 berapa tuh? Yang awal-awal aku punya Vixen tuh 2014. Iya, 2014 aku motovlog dan ya kayak gitu, sukanya kebut-kebutan karena ada feeling actionnya gitu loh, kayak kayak kita tuh ada adrenalin gitu kan. Sebenarnya nggak baik juga kalau kalian nyari adrenalin dengan cara motovlog, itu membahayakan orang lain dan diri kalian sendiri. Sesudah aku mengambil foto, ternyata kamera GoProku hangus, baterainya hangus. Maksudku baterainya tidak mencukupi untuk merekam karena sudah habis. Dan kita langsung ke Telaga Sarangan namanya, itu masuk daerah Magetan. Jadi kalian bisa menikmati Telaga Sarangan ini. Dan waktu itu wisata-wisata di sana ternyata masih beroperasi walaupun tidak banyak wisata yang berkunjung, menandakan bahwa daerah tersebut memang di Telaga Sarangan ini memang khusus untuk wisatawan. Jadi jika kalian di hari-hari kerja kalian ingin berlibur di Telaga Sarangan, kalian masih bisa menikmatinya dan villa-villa lain masih buka. Kalian bisa memesan ataupun langsung datang ke orang dan orang di sana akan merekomendasikan villa-villa yang cocok untuk kalian sesuai budget dan ya bisa menikmati pemandangan di sana. Sebelum aku makan, aku menikmati dinginnya suasana di Telaga Sarangan. Karena di Telaga Sarangan ini enak ya, banyak tempat duduk yang sudah disediakan di depan warung-warung dan sepanjang jalan di perputaran di Telaga Sarangan tersebut. Kalian bisa cari spot yang enak,
lalu kalian menikmati kopi ataupun bekal yang udah kalian bawa. Tapi aku sangat merekomendasikan kalian untuk membelinya di warung-warung yang buka. Karena itu adalah salah satu kalian menghidupi dengan cara membeli minuman, makanan di daerah sekitar pariwisata. Di sini aku pesan sate kelinci. Sate kelincinya tidak begitu tebal ya dagingnya, dan aku tidak mau spill di mana tempatnya, nama warungnya, tapi kalian bisa tebak sendirilah di mana ini tepatnya. Karena aku tidak mau warung ini terekspos atau bagaimanapun. Jika aku bilang enak ya enak, jika tidak ya tidak. Tapi semoga saja setelah video ini diupload dan ditonton oleh kalian boleh mencobanya. Bumbunya terasa enak, tapi beberapa ada yang kurang, dan harganya cukup terjangkau, sekitar 15.000 ya. Untuk minum aku pesan beng-beng karena tidak ada minuman yang cocok ya, apalagi di daerah-daerah dingin. Menurutku minuman kental sungguh cocok di daerah-daerah seperti pegunungan. Berbeda jika kalian pergi ke pantai, mungkin akan mencari minuman-minuman yang segar seperti es kelapa muda ataupun yang lain. Ya, aku cukup berharap ya di daerah pegunungan ini ada minuman khas mereka yang kental, manis, ataupun seperti jamu-jamuan seperti itu, sehingga wisatawan jika ingin mencobanya, warung-warung di sana sudah menyediakannya, resepnya sudah sama semua, sehingga wisatawan juga tahu, oh aku habis minum ini ternyata enak, ternyata A, B, C, D, seperti itu. Tadi udah makan, nyantai di depan rumah hijau. Rumah hijau, belakang halamannya penasaran tuh, ada hijaunya nggak? Tadi dari Kartasura isi bensin, aku kembali dari nol, dari Kartasura ke sini 72 km. Dan kita kembali ke jalan raya lewat Magetan, Ngawi. Ini kayak ada air percikan gitu, awan batu. Wih, ada mic berapa ya ini? Ini tuh mic 21 ya. Oh, mic 17. Tapi bukan yang asli, bukan besi yang asli itu. Tapi nggak tahu juga kalau itu besi asli. Kokpitnya udah nggak digunain lagi. Di sini juga enak sih, tapi nggak ada yang jual. Lebih greeny, lebih hijau. Sepi ya di Telaga Sarangan tuh kalau waktu kayak gini. Aku kira juga bakal ada yang rame-rame gitu atau apa gitu, ternyata enggak juga. Masih aneh, hujan cok,
Awan deh ini awan, ini bukan hujan. Semoga saja tidak hujan sih, karena kalau hujan wah males banget cuy. Harus itu apa namanya, mantel hujannya harus dibongkar dan lain sebagainya. Nah, aku ngeputerin sarangannya tuh. Di sini terang, sana hujan, kayak awan gitu sih. Oh iya tadi waktu kamera GoPro-nya mati, sorry kepotong. Tapi yang pasti di selama perjalanan tadi tuh banyak kayak forest gitu sih. Forest apa ya? Bukan Forest Gump. Kalau Forest Gump kan film. Forest Park gitu, kayak taman hutan gitu. Which is bagus. Which is. Ya artinya bagus lah intinya gitu. Dan apa ya? Berarti udah mulai melirik nih. Udah mulai dilirik. Apa namanya, wisata hutan tuh udah mulai dilirik ya. Kesadarannya akan hal itu tuh udah mulai dilirik. Dan juga enggak banyak kayak tempat-tempat spot-spot foto yang kayak gini-gini gitu ya. Spot-spot foto kayak ada tulisan-tulisannya kan males juga cuy. Orang-orang tuh pasti apalagi kayak seumuranku gitu kan. Seumuranku itu nyari spot foto itu yang nggak ada tulisan, emang pure alam. Jadi kayak ada eksklusivitasnya sendiri gitu loh untuk mendapatkan foto tersebut ya. Nah, kalau ada spot fotonya artinya kan orang-orang kan bisa itu apa namanya, foto di satu tempat itu, terus habis itu ada yang foto lagi di situ, ada yang foto lagi di situ. Yang menurutku juga nggak gimana ya, nggak serak aja sih. Dion Magetan kanan, kita ke kanan. Goodbye Telaga Sarangan, sampai jumpa di nggak tahu mau mampir lagi atau enggak. Tapi yang pasti Telaga Sarangan itu punya memori tersendiri sih, karena waktu dulu aku kecil aku pernah tuh diajak sekeluarga buat apa namanya, main kesini gitu. Buat main kesini terus nginep gitu di villa selama 2 hari 3 malam kalau nggak salah. 2 hari 3 malam. Dan apa ya, seru sih pengalamannya, karena dulu tuh kakek aku itu waktu di Telaga Sarangan tuh kan makan roti bakar. Aku juga ikutan nimbrung, ngobrol gitu sama yang penjualnya. Aduh, kayaknya hujan deh itu tuh, langitnya kayak gitu. Iya kayaknya hujan ini, tapi gak apa-apa lah ya, terabas. Ya sebenarnya wisata masa lalu banget sih, masa kecil banget. Karena waktu dulu tuh emang bener-bener rame-rame bareng saudara-saudara juga. Jadi kerasa banget gitu. Sedangkan sekarang ini ke kanan atau kiri? Kanan. Gitu. Sehingga apa ya,
kayak nggak pernah ada bosennya gitu kalau ke Sarangan itu. Dulu juga waktu kecil aku ke sini itu naik motor, pernah sama om aku kan, yang dia sekarang udah tinggal di Solo bareng istrinya sama anaknya. Ya waktu itu emang tujuannya mau ke Solo juga waktu itu. Solo atau Madiun ya, lupa sih. Kayaknya Madiun deh, terus diajaknya ke sini dulu. Ya enak sih, seru. Sampai di mana? Di tempat warung-warung pinggir-pinggir gini. Itu tuh lagi nongkrong kan, lagi nongkrong istirahat bentar lah, nikmatin udaranya gitu. Enggak ke Telaga Sarangan ya waktu sama om aku tuh. Nah, akhirnya waktu itu ada botol bir bintang kalau salah. Fotonya udah hilang sih itu. Disuruh foto sama bir bintang ya. Suruh minum terus habis itu biar dikirim gitu. Dikirim keluarga, dikirim ke grup keluarga. Hilang fotonya. Wih, gila keren banget sih. Keren ya, Sarangan ya. Kalau siang apa namanya kayak terang banget tadi itu, wah enak banget. Yang di itunya tapi Tawangmangu ya, bukan yang Telaga Sarangan. Kalau yang ini kan udah masuk ke Jawa Timur ya. Harusnya udah masuk Jawa Timur sih. Kalau yang Tawangmangu tadi yang di sana itu masuknya Jawa Tengah. Gitu. Oh iya, tadi kardus yang aku dapetin tadi pagi subuh itu udah aku copot sekarang. Karena udah ngerasa aja sih ini bakal panas ntar kan. Perjalanan dari Magetan terus habis itu ke mana? Ngawi juga. Ngawi itu sering banget ya Ngawi itu. Aku lewatin karena aku selalu ada urusan kuliah kan di Semarang. Akhirnya ya udah lewat Ngawi gitu. Lewat tolnya. Soalnya dari Bojonegoro ke Semarang kalau nggak lewat tol tuh lebih lama, apalagi lewat Purwodadi, Blora, Cepo. Itu lebih lama. Ya ada beberapa spot yang jalannya itu perlu diperlebar dan itu tuh udah nggak kondusif lagi gitu loh buat buat jalan-jalan kayak gini, jalan-jalan biasa kayak satu arah kayak gini. Harusnya dibikin dua arah gitu. Kan kalau dibikin dua arah jadi lebih lancar. Dan beberapa juga tempat-tempatnya itu bukan tempat sih, lebih kayak ke pabrik. Banyak pabrik di sana sehingga kayak di jam-jam tertentu itu tuh akan terjadi kemacetan yang luar biasa karena buruhnya pada pulang atau berangkat kerja. Kalau lewat Pantura, lewat Tuban atau Rembang, ke Rembangnya jelek jalannya. Apalagi Jatirogo ke Rembang itu aduh parah. Bergelombang iya, sempit iya. Pokoknya jalannya acak-adul deh, nggak jelas. Tapi Rembang tuh kotanya asik kok, maksudnya kayak enak gitu loh buat dikunjungin gitu. Nggak begitu asing sih, kayak ngerasanya itu kayak nostalgic banget di Rembang. Kapan-kapan deh aku bikin video touringnya. Magetan terminal, berarti kita lurus aja. Harusnya lurus. Kenapa harus ke kiri? Tapi aku nggak tahu ya kalau ke kiri itu kemana. Terminal harusnya kan. Oh iya, terminal harusnya itu cuy. Udah jalur keluar ke sana. Apa-apalah. Ntar kan juga ada jurusan Ngawi gitu.
Oke, gitu aja. Kita skip langsung. Jadi habis istirahat tidur sejam 2 jam dan udah lumayan melek ya. Banyak anak sekolah yang baru pulang. Sekarang jam 12 dan lanjut perjalanan. Kita masih di Magetan nih, Maspati. Dikit lagi mau anjir, banget sih. Sini tuh jalannya sempit. Dari arah Magetan menuju ke arah Ngawi Surabaya utamanya, kalau kalian bisa lihat penanda jalan, penanda arah kemana kalian harus ke Ngawi, kalian bisa lihat di sana sepanjang jalan juga ada. Setelah istirahat selama 1,5 jam atau 2 jam karena aku merasakan sangat kantuk ya, sehingga aku tidur di Indomaret dan juga beberapa minuman yang sudah aku minum untuk melepas dahaga. Di perempatan tersebut, sebelum aku ke arah kiri menuju ke Ngawi, ternyata ada pesawat lagi sebenarnya, pesawat MiG 15 atau MiG 16, aku lupa tepatnya itu MiG berapa. Karena pesawat tersebut sangat ikonik ya di Indonesia, karena pesawat tersebut adalah hibah dari Rusia ke Indonesia pada era Soeharto. Jadi pada era waktu itu Indonesia merupakan negara terkuat karena pesawat tempur yang Indonesia miliki ternyata sangat besar. Namun kejayaan tersebut, keemasan tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi pada waktu itu, sehingga perawatan pesawat yang cukup mahal biayanya harus dialokasikan ke beberapa sektor lain, sehingga pesawat-pesawat yang sudah dihibahkan menjadi seperti salah satunya patung ornamen yang dipajang di beberapa jalan atau di beberapa titik di kota-kota. Jika kalian bisa lihat pagar biru di sebelah ini, sebelum masuk ke Ngawi, itu adalah pabrik tebu, pabrik gula. Jadi ada pabrik gula di sana yang biasanya masih memakai kereta uap. Jadi cukup menarik jika beberapa waktu kalian bisa menemuinya, tapi aku tidak tahu apakah masih beroperasi atau tidak. Tapi terakhir kali aku ke sana, mereka masih beroperasi. Sebenarnya jika kalian ingin ke Ngawi dari Magetan, jalannya cukup panjang dan tidak ada alternatif lain, dan menurutku mudah. Tanpa kalian harus pasang map pun kalian bisa mengikuti arah kemana Ngawi. Di sepanjang jalan juga sudah ada penandanya. Di sini beberapa truk banyak yang saling menyalip, karena beberapa truk juga banyak yang
Ya, jalannya hanya sekitar 40 km dan beberapa truk harus mendahuluinya karena muatannya lebih enteng. Nah, sesampainya di Ngawi, jalanan sudah mulai lebar lagi seperti jalan provinsi. Ini penanda ya, jika ada jalan-jalan lebar seperti ini, kalau di luar ibu kota biasanya ini adalah jalur untuk ke jalan tol. Apabila kalian ke arah kanan, kalian akan ke tol atau arah Surabaya. Jika kalian memakai mobil, tapi untuk memakai motor aku belum pernah ke arah ke kanan dan tidak melewati tol. Jadi waktu itu aku hanya lurus saja mengikuti jalur ke arah Kota Ngawi. Kota Ngawi ini kalian bisa mengunjungi beberapa tempat seperti Benteng Van den Bosch dan juga kebun teh Jamus. Aku nggak tahu kebun teh Jamus ini masuk ke Ngawi atau mana. Tapi yang pasti dari Ngawi ke kebun teh Jamus itu tidak begitu jauh. Dan kalian sekalinya kalian membeli tiket untuk masuk ke sana, kalian dapat teh Jamus itu sudah satu paket dengan tiketnya. Kalian dapat gratis beberapa pack mungkin. Di Benteng Van den Bosch itu bentengnya masuk lagi ke dalam ke kota Ngawinya. Tapi di video kali ini aku tidak mampir ke situ karena tujuanku cukup untuk di Magetan dan Tawangmangu. Lalu aku akhirnya langsung menuju ke arah Bojonegoro. Dari jalan Ngawi ke Bojonegoro, beberapa jalan lintas kabupaten ini, beberapa ada jalan yang rusak, tapi tidak parah, mungkin hanya gunduan-gunduan saja, seperti tambalan-tambalan yang aku melihatnya tidak begitu niat untuk dikerjakan, berbeda dengan tambalan-tambalan yang dimana tambalannya itu mereka memikirkannya sehingga kita tidak merasakan bahwa itu tambalan dan tidak ada gundukan tambalan tersebut, sehingga rata saja. Nah, di sini ada Watu Jago ya, nanti kita akan lewat Watu Jago. Di situ banyak mitos-mitos yang berseliweran di warga juga. Dan aku sungguh suka ini di daerah-daerah antara Kabupaten Ngawi hingga ke Kabupaten Bojonegoro karena jalannya sangat lebar dan kalian bisa leluasa dengan motor kalian untuk memacu adrenalin kalian. Jalannya sungguh berkelok-kelok dan juga jika malam hari kalian akan berdampingan dengan truk-truk besar, karena truk-truk besar ini tidak bisa manuvernya tidak bisa sefleksibel motor ataupun mobil pribadi, maka kalian harus hati-hati jika kalian ingin menyalip ataupun berkendara sendiri dengan kecepatan yang tinggi.
Di sepanjang jalan antara Bojonegoro Ngawi, terutama di daerah-daerah pinggiran seperti Temayan dan lain sebagainya itu, kalian tidak begitu banyak menemukan Indomaret ataupun Alfamaret atau minimarket yang lain sehingga kalian bisa istirahat sejenak. Tapi di jalan-jalan tersebut ada satu titik di mana Indomaret berada sehingga kalian bisa istirahat sejenak, karena cukup menguras tenaga jika kalian berkelok-kelok dari Ngawi ke arah Bojonegoro. Dan aku sarankan untuk mampir ke Indomaret tersebut karena setelah jalanan-jalanan yang berkelok tersebut kalian akan terkuras tenaganya. Setelah jalan berkelok, kalian akan menemukan jalan lurus beton yang sangat panjang sekali, dan pada ujung jalanan ini setelah jembatan kalian akan di Kecamatan Padangan. Artinya kalian jika sudah sampai di sana, kalian sudah dekat dengan Bojonegoro, kota Bojonegoro utamanya. Dan video kali ini cukup menarik karena tadi aku sempat ngobrol motovlog seperti biasa. Dan terima kasih yang sudah subscribe, karena perjalanan kita sudah berakhir. Kita sudah mencapai di titik dimana antara Cepu hingga Bojonegoro. Terima kasih semuanya yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Bila ingin mendukung channel motoran ini lebih baik lagi, kalian bisa support dengan cara donasi ke link di bawah. Kalian juga bisa untuk melihat artikel-artikel perjalanan terbaru oleh motoran. Kalian bisa langsung saja di artikel di bawah. Bisa kalian kunjungi dan kalian baca-baca mengenai perjalanan yang sudah pernah motoran lakukan. Terima kasih telah menonton.